Saudara-saudariku yang terkasih, sabda Tuhan yang baru saja kita dengar benar-benar mengingatkan akan sejarah pengenalan keluarga kami akan Yesus Tuhan. Orang-orang Yunani tertarik dengan Yesus. Orang-orang Yunani biasa untuk berfilsafat. Dan di dalam berfilsafat, mereka selalu ingin mencari kebenaran di dalam apa saja yang mereka jumpai. Maka perjumpaan dengan Yesus di bait Allah, artinya ketika beberapa minggu yang lalu kita pernah, atau dalam perikop sebelumnya kita mendengar bagaimana Yesus pernah mengusir para pedagang, artinya hanya di lingkaran para pedagang atau di luar bait Allah. Dan disitulah orang-orang Yunani ini bisa melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Dan rupanya mereka tertarik dengan segala perilaku, dengan ucapan, dengan kata-kata, dan segala sesuatu mengenai Yesus ini. Yesus adalah seorang pribadi yang menurut mereka sangat berbeda. Oleh karena itu, orang Yunani tadi berusaha untuk mencari cara bagaimana untuk bisa bertemu dengan Yesus. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka mendekati Filipus. Kalau ditanya mengapa Filipus? Pada dasarnya Filipus adalah sebuah nama Yunani juga. Oleh karena itu, kita sudah bisa merangkai, artinya ada sebuah kedekatan dari sisi mungkin bangsa, bahasa, artinya seperti itu. Suku, ya, artinya ada rasa kedekatan. Maka itulah yang terjadi. Orang Yunani mendekati Filipus. Dia bertanya, bagaimana? Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Itulah yang disampaikan orang Yunani kepada Filipus. Saudara-saudariku yang terkasih, kedekatan suku, bahasa, ternyata menjadi pintu masuk untuk mengenal Yesus. Saudaraku, kalau di dalam keluarga kami, harus diakui kami juga bukan keluarga Katolik yang sudah lama. Artinya yang pertama-tama membawa kami semua menjadi atau mengenal Yesus adalah dari Papa. Papa adalah pribadi yang pertama kali mencari Yesus. Orang tua kami semuanya baptis dewasa. Dan dari kisah kami bisa mendengar bagaimana Papa di masa mudanya juga bergulat dengan pengenalan akan Yesus ini. Dia bergabung dengan sebuah kelompok yang sering kita dengar juga, yakni Legio Maria. Dan justru itulah yang membuatnya semakin mengenal Yesus melalui perantaraan Bunda Maria. Dan memang inilah juga yang kerap kali terjadi, bahwa dalam berbagai macam kisah, Bunda Maria seringkali juga membawa orang kepada Yesus putranya.
Orang tua kami, secara khusus Papa, telah mengajarkan begitu banyak hal tentang kekatolikan. Karena dia baptis dewasa, maka dia belajar banyak tentang agama Katolik ini. Dan juga dia mengajarkan kepada Mama dan tentu juga kepada kami bertiga anak-anaknya. Sebuah suasana yang selalu terekam dalam benak saya adalah bahwa kita selalu diajak oleh Papa berdoa bersama. Dan tanpa saya sadari, ternyata pengenalan-pengenalan akan Yesus terjadi melalui peristiwa-peristiwa itu. Ketika kecil juga kami anak-anak ketika masih kecil, kami semua selalu bersama-sama kalau ke gereja. Seperti kita lihat banyak keluarga-keluarga kalau ke gereja bersama-sama. Maka demikian juga kami. Tetapi lambat laun, ketika kami sudah tumbuh semakin dewasa, kami mendapat tugas sendiri-sendiri. Kami memiliki tugas sendiri-sendiri di dalam pelayanan di gereja. Papa sebagai asisten imam, lalu kakak saya sebagai pelayanan di organis, lalu kakak perempuan, lalu kakak laki saya lebih banyak pelayanan di misdinar, lalu saya juga ikut di misdinar dan juga kelompok KUR. Dan menarik bahwa dalam situasi seperti ini, Mama memang membatasi diri dan dia mensupport kami. Dia selalu mendampingi kami. Itulah kurang lebih sedikit pengalaman dari keluarga kami. Saudara-saudariku, Filipus meminta bantuan kepada Andreas. Dan mereka berdua akhirnya datang kepada Yesus, dan Yesus menerima mereka. Saudaraku, pengenalan akan Yesus senantiasa akan terus berproses. Perjumpaan dengan orang-orang akan membawa kita pada pengenalan akan Yesus. Jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara-saudariku, apa yang disampaikan oleh Yesus adalah sebuah kenyataan di dalam kehidupan kita kalau kita memperhatikan benih gandum. Bagaimana sebuah benih dibandingkan dengan kehidupan kita manusia. Kita bisa memperhatikan sebuah benih, biji gandum, kalau tidak ditanam dalam bahasa kita manusia, artinya kalau orang ditanam itu adalah orang yang meninggal. Tetapi ini biji. Biji dimasukkan di dalam tanah, tidak sekedar jatuh, tetapi masuk ke dalam tanah. Itulah paling tidak gambaran dari manusia yang meninggal, dia harus dikubur. Maka biji ini juga masuk ke dalam tanah, dikubur di dalam tanah. Mati, biji itu mati. Tetapi ternyata dari satu biji ini kemudian tumbuh dan menjadi atau menghasilkan banyak buah. Itulah kurang lebih sebenarnya ilustrasi dari kehidupan kita ketika manusia meninggal, dikubur dalam tanah, mati, lalu kemudian dia bisa menghasilkan buah.